Perkenalkan, nama saya Esther Septiani, NIM 203-11982 dari kelompok 10 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang monopoli dan oligopoli. Monopoli seperti Microsoft tidak memiliki pesaing dekat dan oleh karena itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar produknya. Sedangkan perusahaan kompetitif adalah penerima harga, perusahaan monopoli adalah pembuat harga. Sebuah perusahaan kompetitif mengambil harga outputnya seperti yang diberikan oleh pasar dan kemudian memilih jumlah yang akan ditawarkannya. Sehingga harga pasar sama dengan biaya marginal. Sebaliknya, monopoli membebankan harga yang melebihi biaya marginal. Mengapa monopoli muncul? Penyebab dasarnya yaitu adalah hambatan masuk monopoli tetap menjadi satu-satunya penjual di pasarnya. Karena perusahaan lain yang tidak dapat memasuki pasar dan bersaing dengannya. Yang kedua itu hambatan untuk masuk pada gilirannya. Memiliki 3 sumber utama yaitu sumber daya monopoli, peraturan pemerintah, dan proses produksi. Sumber daya monopoli. Cara yang paling sederhana untuk munculnya monopoli adalah dengan satu perusahaan memiliki sumber daya utama. Yang kedua, sebagai contoh dalam kasus kebutuhan seperti air, perusahaan monopoli dapat memerintahkan harga yang cukup tinggi, bahkan jika biaya marginalnya memompa 1 galon ekstra rendah. Monopoli buatan pemerintah. Yang pertama itu dalam banyak kasus, monopoli muncul karena pemerintah telah memberikan satu orang atau perusahaan hak eksekutif untuk menjual beberapa barang atau jasanya. Kadang-kadang monopoli muncul dari pengaruh politik semata-mata dari calon monopolis. Undang-undang paten dan hak cipta adalah dua contoh penting ketika sebuah perusahaan farmasi menemukan obat baru. Ia dapat mengajukannya kepada pemerintah jika pemerintah menganggap obat itu benar-benar asli. Pemerintah menyetujui paten yang memberi perusahaan hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual obat itu selama 20 tahun. Monopoli alami. Industri adalah monopoli alami ketika satu perusahaan dapat memasokkan barang atau jasa ke seluruh pasar dengan biaya lebih rendah daripada 2 atau lebih perusahaan. Monopoli alami muncul ketika ada skala ekonomi pada kisaran output yang relevan. Bagaimana monopoli membuat keputusan produksi dan penetapan harga? Yang pertama, monopoli versus. Yang kedua, pendapatan monopoli. Yang ketiga, memaksimalkan laba. Keempat itu keuntungan monopoli. Diskriminasi harga. Dalam pasar yang kompetitif, banyak perusahaan menjual barang yang sama. Pada harga pasar, tidak ada perusahaan yang bersedia membebankan harga yang lebih rendah kepada pelanggan manapun, karena perusahaan itu dapat menjual semua yang diinginkannya pada harga pasar. Dan jika ada perusahaan yang mencoba membebankan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan itu akan membeli dari perusahaan lain. Agar perusahaan dapat mendiskriminasikan harga, ia harus memiliki beberapa kekuatan besar. Publik terhadap monopoli. Para pembuat kebijakan di pemerintah dapat menanggapi masalah monopoli dengan salah satu dari 4 cara berikut. Yang pertama, dengan mencoba membuat industri yang dimonopoli menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, dengan mengatur perilaku monopoli. Yang ketiga, dengan mengubah beberapa monopoli swasta menjadi perusahaan publik. Yang keempat itu dengan tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Yuni. Halo, saya Yuni dengan NIM 20311500092 dari kelompok 10 kelas A.
saya di sini akan memberikan presentasi teman saya, Persistem. Oligopoli. Pasar bola tenis adalah contoh oligopoli. Inti dari pasar oligopolistik adalah hanya ada sedikit penjual. Akibatnya, tindakan salah satu penjual di pasar dapat berdampak besar pada keuntungan semua penjual lainnya. Perusahaan oligopolistik saling bergantung dengan cara yang tidak dimiliki oleh perusahaan kompetitif. Dalam membuat keputusan prediksinya, setiap perusahaan dalam oligopoli harus mempertimbangkan bagaimana keputusannya dapat mempengaruhi keputusan produksi semua perusahaan lain di pasar. Karena pasar oligopoli hanya memiliki sekelompok kecil penjual, ciri utama oligopoli adalah ketegangan antara kerja sama dan kepentingan pribadi. Para oligopolistik paling beruntung ketika mereka bekerja sama dan bertindak seperti seorang monopolis, menghasilkan sejumlah kecil output dan membebankan harga di atas biaya marginal. Namun karena setiap oligopolistik hanya peduli pada keuntungannya sendiri, ada insentif kuat yang menghalangi sekelompok perusahaan untuk mempertahankan hasil kerjasama. Oligopoli ingin membentuk kartel dan mendapatkan keuntungan monopoli, tetapi hal itu seringkali tidak mungkin. Pertengkaran di antara anggota kartel tentang bagaimana membagi keuntungan di pasar dapat membuat kesepakatan di antara anggota menjadi sulit. Selain itu, Undang-Undang Anti Monopoli melarang perjanjian eksplisit di antara para oligopolis sebagai masalah kebijakan publik. Bahkan bicara tentang penetapan harga dan pembatasan produksi dengan pesaing dapat menjadi pelanggaran pidana. Oligopoli ingin bertindak seperti monopoli, tetapi kepentingan pribadi mendorong mereka menuju persaingan. Di mana oligopoli berakhir pada spektrum ini tergantung pada jumlah perusahaan dalam oligopoli dan seberapa kooperatif perusahaan tersebut. Membuat kebijakan mengatur perilaku oligopolis melalui undang-undang anti monopoli. Ruang lingkup yang tepat dari undang-undang ini adalah subjek kontroversi yang sedang berlangsung. Meskipun penetapan harga di antara perusahaan yang bersaing jelas mengurangi kesejahteraan ekonomi dan seharusnya ilegal, beberapa praktik bisnis yang tampaknya mengurangi persaingan mungkin memiliki tujuan yang sah jika tidak ketara. Baik, hanya ini dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.